Gani Nur Pramudio SIP ini lahir di Kediri 5 Juli tahun 1995. Pendidikannya ini S1 Ilmu Perpustakaan di Universitas Brawijaya dan S2 Ilmu Perpustakaan dan Informasi di Universitas Indonesia. Prestasinya ini peringkat 4 desain infografis UPI Bukpedia 4, peringkat 3 desain poster Rumius Universitas Malang, peringkat 6 manajemen museum Ublikios Universitas Pajajaran, juara harapan 2 desain leaflet Pemkot Kediri, juara 1 desain website sekolah. Wah, keren banget ya prestasi dari pemateri kita kali ini. Pengalaman kerja. Anotator di Universitas Indonesia, kemas ulang informasi pada Muhammad Resource Center, asisten dosen di program studi D3 dan S1 Ilmu Perpustakaan FIA Universitas Brawijaya, asisten riset FIA Universitas Brawijaya, volunteer FIA Universitas Brawijaya, dan sebagai narasumber di berbagai kegiatan. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.34, saya akan langsung menyerahkan kepada pemateri untuk memberikan materi kepada kita semua. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia sahabat beasiswa chapter Tangerang Selatan yang telah menyelenggarakan acara ini dan mengundang saya sebagai pemateri. Di sini saya berkesempatan untuk menyampaikan dan memaparkan bagaimana cara membuat kurikulum PT yang baik dan benar. Jelas ya teman-teman, suara saya kedengaran ya? Jelas, Kak. Ya, saya lanjutkan. Sebelumnya ini adalah pemaparan pertama saya terkait desain kurikulum PT. Sebelumnya saya pernah mengisi pelatihan terkait desain PowerPoint dan nah ini kurikulum PT ini termasuk baru bagi saya, dan ketika saya belajar menelusur dan membaca sebagian referensi baik jurnal maupun contoh-contoh CV, saya jadi oh ini loh CV, oh ternyata keperluannya CV seperti ini. Nah, ini sedikit menambah kurikulum PT yang sekiranya cocok untuk kita semua untuk keperluan akademik seperti itu. Nah, lanjut saja slide yang pertama. Di sini di next di topik ini outline-nya kita akan belajar mengenai gambaran CV, kemudian bagaimana membuat. Nah, membuat CV ini pertama kita akan mengumpulkan data, kemudian kita kategorikan data, baru kita mulai mendesain, dan selanjutnya kita evaluasi secara berkala, update terus. Nah, baru kita submit ke beasiswa yang akan kita tuju seperti itu. Lanjut. Nah, jadi sebenarnya CV ini merupakan merupakan gambaran dan ringkasan kehidupan profesional seperti itu. Jadi CV ini sangat berharga untuk melamar kerja, untuk masuk komunitas tertentu, mengajukan dana hibah, tak terkecuali untuk melamar atau apply beasiswa. CV ini adalah daftar komprehensif mengenai prestasi yang berisi pendidikan, pengajaran, publikasi, dan biasanya CV ini terdiri dari banyak halaman.
Wasem and Snap 2020. Sedangkan CV harus kredibel dan etis. Ini adalah definisi secara umum penjelasan mengenai kurikulum VT. Selanjutnya, ada beberapa mungkin kita salah sedikit mengartikan, ada yang namanya CV, mungkin ada yang resume, portofolio. Jadi garis besarnya kalau CV ini berisi atau tujuannya untuk secara spesifik untuk melamar suatu pekerjaan atau untuk beasiswa, sedangkan resume ini lebih ke menonjolkan prestasi akademis atau pekerjaan, jadi lebih singkat dari CV. Sedangkan portofolio ini merupakan hasil karya yang telah kita buat. Biasanya CV dan portofolio ini mendukung, jadi portofolio ini mendukung apa yang kita tulis di CV. Semisal dulu saya pernah melamar ya pekerjaan ya, jadi pekerjaan di salah satu di ruang baca fakultas saya. Jadi ada CV, kemudian ada juga melampirkan portofolio. Nah, portofolio ini karena saya desain, saya lampirkan karya-karya saya berupa poster, kemudian ada juga banner seperti itu di portofolio. Selanjutnya kita akan bagaimana membuat CV seperti itu. Nah, yang langkah pertama adalah mengumpulkan data. Mungkin teman-teman banyak nih kegiatan yang teman-teman pernah lakukan. Nah, ini kita kumpulkan. Nah, setelah kita kumpulkan, kita buat daftar, kemudian dimasukkan ke list berdasarkan bab dan subbab. Nah, bab dan subbab ini akan dibahas di slide berikutnya. Jadi ini ya lanjut. Jadi ini adalah kategori konten bab dan subbab yang ada di dalam CV secara umum. Jadi biasanya CV ini terkhusus untuk melamar beasiswa, lebih menonjolkan apa yang namanya penelitian, publikasi seperti itu, dan riset-riset yang lebih ditonjolkan. Nah, secara umum CV ini terdiri dari 7 bagian, 7 bab penting. Yang pertama identitas, pendidikan, pengalaman, keanggotaan, aktivitas profesional, hibah, dan penghargaan, kemudian publikasi. Tambahan ini bersifat opsional, tapi apabila teman-teman ada, bisa ditambahkan seperti itu. Yang pertama identitas. Jadi ini secara umum, jadi nanti kita coba pelajari, kita kupas satu-satu. Nah, setelah ini akan saya beri contoh, oh ini identitasnya seperti ini, bagaimana contohnya. Jadi identitas ini sebenarnya cukup ditulis nama lengkap, alamat, nomor telepon, dan email seperti itu. Ini bersifat wajib. Tempat dan tanggal lahir, usia, status agama, kewarganegaraan, status visa ini opsional. Dan tinggi badan dan berat badan ini tidak dimasukkan. Ini Leung dan Robson 1990. Jadi, nah seperti yang tadi dikatakan oleh moderator tadi, menyampaikan tanggal lahir saya, ternyata, saya baru sadar bahwa ini tempat tanggal lahir ini bersifat opsional dan tidak wajib dicantumkan di CV seperti itu. Next, selanjutnya. Nah, ini penting pendidikan. Jadi yang ditulis dalam kolom pendidikan ini sebaiknya ini adalah pendidikan terakhir. Misal kalau kita S1 berarti yang ditulis terakhir adalah sarjana. Jadi tidak perlu menulis dari kita TK, SD, SMP, SMA itu tidak perlu seperti itu. Cukup lulusan terakhir S1, apabila ada S2 seperti itu. Yang dicantumkan adalah yang pertama yang mesti program studi, universitas, kota dan negara, tahun masuk, gelar, dan bisa ditambah penghargaan yang diperoleh. Jadi
jangan mencantumkan nilai rata-rata nilai akhir untuk setiap gelar yang diperoleh. Nah, itu ternyata salah satu pendapat mengatakan bahwa nilai rata-rata itu tidak perlu dicantumkan. Nah, di CV saya sebelumnya saya mencantumkan, jadi ada beberapa perbaikan nanti akan saya sampaikan di slide berikutnya. Lanjut, setelah pendidikan, nah pengalaman ini juga penting ya, jadi menunjang saat kita menunjukkan tadi CV adalah suatu riwayat yang apa yang kita lakukan kita tulis di CV. Jadi pengalaman pekerjaan yang pernah dilakukan seperti penelitian, pengajaran, atau pekerjaan lainnya seperti itu. Nah, ini beberapa urutan yang harus di apa ya dicermati. Jadi seperti posisi, instansi atau perusahaan, deskripsi pekerjaan, tanggal mulai dan berakhir. Jadi ini urutan pekerjaan. Jadi kalau penelitian, jadi tanggal penelitian, jadi waktu penelitian, peran, nama penelitian, afiliasi dan lokasi. Sedangkan pengajaran, tahun, nama mata kuliah, program studi, jumlah SKS dan jenjang seperti itu. Jadi pengalaman ini semakin banyak menunjukkan bahwasanya dia ini lebih kelihatan menunjukkan keahlian atau skill. Semakin banyak semakin bagus. Nah, tetapi di sini diperhatikan pengalaman tidak semua pengalaman ditulis. Jadi misal beasiswa, jadi pengalaman yang terkait penelitian, pengajaran mungkin diperbanyak untuk menunjang beasiswa tersebut seperti itu. Lanjut. Nah, ini keanggotaan. Jadi keanggotaan di sini yang dimaksud adalah keanggotaan profesional, akademik, masyarakat atau komunitas. Jadi anggota, jadi semacam anggota profesi. Jadi kalau keanggotaan profesi ini lebih ke ranah yang semisal jurusan ekonomi. Jadi ada semacam asosiasi profesi untuk ekonomi. Ya kita dapat mencantumkannya apabila kita ikut seperti itu. Mungkin juga ada anggota akademik, anggota komunitas atau bagian dari masyarakat seperti itu. Ini organisasi yang berisi profesional, akademik maupun komunitas. Lanjut. Selanjutnya setelah ini aktivitas profesional. Jadi aktivitas ini yang dapat kita lakukan. Jadi teman-teman setelah melihat poin-poin ini mulai mempersiapkan diri nanti biar ada pengalaman, ada yang bisa kita tulis. Aktivitas profesional ini seperti presentasi paper dalam konferensi, seminar, rapat asosiasi, simposium, workshop, atau kegiatan institusi. Jadi kita bisa mengikuti konferensi atau forum ilmiah seperti itu. Apabila kita menjadi editor atau reviewer jurnal, kita dapat mencantumkan juga sebagai aktivitas profesional. Lanjut. Hibah dan penghargaan. Nah, ini juga penting dicantumkan dalam sebuah CV yang mana hibah ini termasuk semua proyek penelitian yang dibiayai dan kita terlibat di dalamnya. Nah, ini bernilai tambah bagi kita. Yang kedua adalah penghargaan atau prestasi. Nah, prestasi ini juga nilai tambah yang menunjukkan kualitas atau kemampuan kita dalam suatu bidang tersebut. Kemudian beasiswa atau scholarship, fellowship. Jadi kita bisa menulisnya nama pemberi bantuan beasiswa, lokasi, kota terbit, dan negara. Nah, fellowship ini sebentar stop dulu. Ya, fellowship. Jadi
kemarin mungkin awal 2019 saya pernah mencoba ikut ya, jadi bukan ikut, mencoba untuk mendaftar fellowship di Singapura. Jadi fellowship ini yang di Singapura ini riset, jadi tentang riset. Jadi kita mengirim abstrak, kemudian kita kirim ke sana. Nah, apabila abstrak kita diterima, maka kita akan mengikuti pelatihan terkait riset yang akan kita tekuni. Nah, di sana kita akan semua biaya akomodasi semua ditanggung oleh pihak penyelenggara fellowship. Itulah contoh fellowship. Namun ketika saya kemarin mengajukan ternyata gagal, mungkin karena kurang beruntung atau mungkin karena abstrak jurnal saya mungkin kurang bagus, seperti itu. Lanjut. Ya, berikutnya ada publikasi. Nah, ini menjadi poin penting juga. Jadi semua publikasi yang pernah kita lakukan, kita buat seperti jurnal, buku, atau bab dalam buku, ini kita bisa menambahkan dalam kurikulum vitae. Kita dapat menulisnya berdasarkan pengarang, judul, editor, volume, kota terbit, sedetail-detailnya. Jadi terus kemudian juga apabila kita mempublikasikan jurnal yang sudah terbit, kita bisa langsung menuliskan jurnal tersebut. Nah, apabila menunggu terbit, kita bisa menuliskannya in press, seperti itu. Lanjut. Tambahan, jadi tambahan ini rujukan, jadi reference. Jadi kalau di beasiswa namanya adalah rekomendasi pimpinan atau tokoh masyarakat yang beliau atau individu ini tahu kapasitas atau kemampuan kita, kemudian kita meminta rekomendasi, biasanya form atau semacam formulir atau catatan itu bisa diunduh di laman beasiswa. Kita tinggal memberikannya kepada pemberi rekomendasi kita. Jadi mereka yang mengisi sebagai pendukung untuk melamar beasiswa, seperti itu. Nah, rekomendasi ini rekomendasi ini di beasiswa LPDP ini diperlukan, seperti itu. Nah, hobi ini ternyata opsional, jadi bisa ditambahkan, bisa tidak, seperti itu. Lanjut. Nah, ya ini adalah desain apa ya? Intinya buat yang menarik, mudah dibaca, tertata rapi. Nah, kemudian ada format harus konsisten, ukuran huruf juga harus diperhatikan. Jangan menambahkan tanggal di CV. Nah, ini sebenarnya hal-hal yang sepele, tapi ini penting, perlu diperhatikan oleh kita semua. Nah, lanjut saja ada contoh setelah ini. Jadi contoh ini mungkin agak kurang jelas ya. Memang sengaja dibuat resolusi yang rendah. Jadi dulu ketika saya S1, di halaman skripsi saya itu dilampirkan CV. Mungkin pas saya juga ikut asisten riset mewajibkan membuat CV, jadi barulah saya membuat CV yang sebelum ini. Ini saya buat sekitar tahun 2018, jadi isinya itu jadi nama, tanggal lahir, alamat, saya tulis lengkap, jadi kewarganegaraan, jenis kelamin, seperti itu. Jadi kemudian dari pendidikannya saya tulis TK, SD, SMP, SMA. Nah, saya baru tahu setelah membaca referensi terkait ini dan juga berkesempatan, ternyata dari ini ternyata bersifat opsional. Jadi cukup ditulis, misal kalau kita sudah lulus S1 berarti tulis
S1, jadi lulusan universitas A, universitas B, seperti itu, program studinya apa, seperti itu. Kalau SMA, jadi terakhir SMA, seperti itu, jurusannya apa. Nah, masuk tahun berapa, lulus tahun berapa. Nah itu yang saya temukan di sini ya. Dan juga beberapa poin lainnya, jadi sebenarnya itu ada pengalaman kerja, setelah itu ada publikasi atau riset. Jadi saya sempat beberapa kali terlibat asisten riset, entah itu sebagai enumerator saja atau terlibat dalam menganalisis data. Dan yang terakhir itu sebenarnya adalah yang masih sebelum ini, yang kiri layar ini adalah prestasi. Nah, setelah tahun 2019, jadi ketika saya mengikuti PK, jadi saya PK, jadi kan PK persiapan keberangkatan LPDP, jadi karena saya award di LPDP, ada sebelum PK, jadi setelah saya terima ada persiapan keberangkatan dan teman-teman saling sharing, jadi saling mengirimkan CV untuk men-share apa sih prodi kita belajar apa. Nah, saya baru membuat CV yang agak lebih menarik ya. Nah, di CV ini tetap jadi kelihatan masih alamat ya tanggal lahir ini masih saya tulis, dan beberapa seperti hobi, kemudian beberapa kegiatan lainnya seperti itu. Jadi lebih ada warnanya. Lanjut contoh kedua. Nah, di contoh kedua yang sebelum, jadi CV ini yang sebelum ini saya kirimkan ke panitia sahabat beasiswa ini ya. Jadi setelah saya kirim dan kemudian saya mencari rujukan, ternyata ada beberapa hal yang memang saya perbaiki. Jadi ada sebelum dan sesudah. Nah, setelah saya tahu apa sih yang harusnya dicatat dan tidak dicatat, maka hasilnya adalah yang terakhir sudah. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, ada identitas, ada pendidikan, pengalaman, kemudian juga keanggotaan profesi, terus kemudian juga ada publikasi, beasiswa yang pernah kita dapat, juga prestasi, kemudian beberapa aspek lainnya yang opsional juga saya tambah. Jadi ternyata kurikulum vitae ini nggak terbatas cuma satu halaman, jadi bisa lebih dari satu halaman. Ada rujukan yang mengatakan bisa untuk akademik CV ini 3-4 halaman seperti itu. Semakin banyak halaman, semakin dia banyak aktif atau menunjukkan kualifikasinya dia sebagai yang mungkin yang wajib yang bisa diperhitungkan dalam beasiswa seperti itu. Selanjutnya, jadi setelah saya telusur, jadi beberapa beasiswa ada seperti Australian Award Scholarship, AAS, AAD itu saya lihat CV ini menjadi persyaratan yang wajib dilampirkan seperti itu. Dan di beberapa universitas itu mewajibkan untuk membuat CV, dan ada beberapa yang sudah menyediakan template secara gratis. Ada juga CV ini kayaknya bersifat bebas seperti itu. Jadi kita harus tahu bab-bab yang ada dalam CV seperti itu. Di beasiswa LPDP sendiri tidak mewajibkan untuk membuat CV. Akan tetapi ketika dulu saya pas seleksi wawancara dulu, saya interviewer saya salah satu pengajar di Universitas A ini mewawancarai saya. Jadi dia melihat rekam jejak digital di dunia maya. Bayangkan ketika waktu itu tahun 2018 saya memiliki blog, kemudian beliau melihat blog saya,
Jadi ini bagus, kamu aktif menulis seperti itu. Kemudian juga beliau juga tahu kalau saya pernah membuat jurnal. Jadi waktu kuliah saya dulu pernah submit jurnal Sinta 2. Jadi sebenarnya jurnal itu tugas kelompok. Jadi tugas kelompok dari dosen saya buat, saya masukkan ke jurnal. Jadi kepikiran waktu itu, ah kayaknya ini bagus kalau dicoba untuk submit dan alhamdulillah keterima. Jadi poin-poin ini akan menjadi pertimbangan interviewer untuk mengetahui atau sebagai bahan pertimbangan agar kita bisa diterima dalam beasiswa itu. Jadi ada banyak faktor sebenarnya, tapi ini menjadi poin penting apabila kita memiliki tulisan atau publikasi itu bisa menambah nilai plus. Lanjut, jadi ini template CV gratis, teman-teman bisa cari, salah satu penyedianya adalah Freepik. Ya, jadi Freepik ini dia basisnya adalah vektor, ada juga yang gambar, teman-teman bisa unduh, bisa dimodifikasi seperti itu. Jadi gratis, bisa dimodifikasi memakai beberapa software untuk edit desain seperti itu. Yang kedua ini ada canva.com. Jadi ini sangat populer sekali. Jadi kalau editing desain pas-pasan, kita bisa coba yang instan. Jadi kita bisa membuat CV kita di sini. Jadi ada disediakan beberapa template yang dapat kita edit yang sesuaikan kebutuhan kita, seperti online dan gratis. Betul. Selanjutnya kita juga bisa membuat CV di link dan Orsite ID. Jadi di dua situs ini ketika kita telah mendaftar dan LinkedIn ini apa ya, kayak semacam situs, meskipun sebuah situs untuk para pencari kerja. Jadi kita bisa mencetaknya di LinkedIn maupun di Orsite ID ini. Jadi ini yang Orsite ID ini lebih ke situs untuk menampung tulisan ilmiah kita. Jadi ada perbedaan di sini, lebih sederhana seperti itu. Selanjutnya, jadi membuat CV berdasarkan yang dapat saya temukan sebenarnya adalah ketahui sasaran CV. Jadi ketika membuat kita untuk ajukan untuk melamar beasiswa, CV kita harus istilahnya kita tonjolkan publikasi, kemudian juga tulisan-tulisan yang pernah kita buat atau prestasi, kemudian juga pengalaman yang berkaitan dengan bidang akademik maupun hal yang dapat menambah nilai kita nanti kepada interviewnya, seperti itu. Yang kedua adalah buat CV ini secara ringkas, berisi informasi penting dan kata kunci. Memang sedikit sulit membuat CV ringkas. Saya sendiri pun setelah yang sesudah tadi, memang karena banyak mungkin ini berkaitan dengan tata letak saja sebenarnya. Nah, yang ketiga adalah tak kalah penting ini adalah jujur. Jadi apa yang kita tulis di CV ini kita dapat pertanggungjawabkan. Jadi kita menulis, kita memiliki misal prestasi juara A di bidang apa gitu. Jadi ketika ditanya, dimintai dokumen, oh ini ada dokumennya. Jadi ada dokumen di sini untuk menunjukkan bahwa kita itu pernah meraih prestasi ini, mungkin pernah berpengalaman di sini, harus ada dokumen pendukung. Jadi ini kita siapkan saja seperti itu. Yang berikutnya adalah koreksi dan periksa kembali CV. Masih di slide ini. Jadi, nah, yang kedua adalah gunakan foto apa benar diperlukan. Jadi ternyata foto ini adalah opsional. Jadi bisa ditambahkan, bisa juga tidak. Selalu update CV. Jadi karena sekarang banyak tools untuk yang ini, kita bisa update minimal 6 bulan sekali lah kita bisa update.
Yang berikutnya buat CV dengan resolusi tinggi dan profesional. Jadi bisa kita buat semaksimal mungkin sesuai dengan template atau sesuai dengan ketentuan-ketentuan beasiswa yang dituju seperti itu. Lanjut. Nah, ini sekiranya ya CV ini gampang-gampang susah, tapi kita harus telaten di sini. Jadi semua kegiatan, semua apa yang pernah kita lakukan, kita coba tulis dan kita cari dokumen pendukung seperti itu. Kita dapat buat kita kumpulkan dokumen tersebut, kita buat layout, kita buat desain dan kita kirimkan kepada PSSU. Kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, Masya Allah, keren banget ya materi dari Kak Gani kali ini. Jadi kita bisa tahu tentang arti CV dan cara-cara membuat CV sampai ke tips-tipsnya. Terus juga dikasih tahu tentang di mana kita bisa download template membuat CV. Baik, pasti dari teman-teman ada yang masih penasaran kan tentang CV. Sekarang kita akan buka sesi pertanyaan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Boleh buka open mic-nya atau menulis pertanyaannya di kolom komentar. Baik, sambil menunggu teman-teman mungkin masih pada mikir mau tanya apa. Sebenarnya CV itu baiknya diupdate berapa bulan sekali ya, Kak? Atau gimana? Sebenarnya tidak ada tentuan berapa kali update. Jadi saya menemukan rujukan setidaknya CV ini diupdate 6 bulan sekali seperti itu. Jadi untuk memperbarui apa yang kita telah lakukan seperti itu. Jadi minimal itu 6 bulan sekali seperti itu. Nah, ini udah ada yang masuk pertanyaan, Kak, dari Jotali. Izin bertanya, apakah sertifikat-sertifikat kepanitiaan bisa diinput ke dalam CV? Ya, jadi kepanitiaan ya. Jadi posisi kita di panitia itu udah sebenarnya opsional juga ya. Jadi untuk melamar beasiswa. Jadi ketika kita itu bisa sangat bisa. Jadi panitia dalam organisasi apa dan perannya seperti apa. Semisal kita pernah menjadi panitia dalam mungkin program program apa ya, program seminar seperti itu, kita menjadi panitia bagian dokumentasi seperti itu. Jadi bagian atau editing foto. Jadi pas kita nah jadi ini penting ya. Jadi bisa dimasukkan gitu. Tapi alangkah lebih baiknya kalau peran kita ini atau peran dalam panitia ini mendukung. Jadi misal kita dokumentasi atau kita bisa editing foto atau bagian pemasaran atau bagian yang biasanya menerima pemateri, saya lupa apa namanya.
Nah, itu bisa meningkatkan skill komunikasi ini bisa ditambahkan seperti itu. Sebentar ya kayak saya matikan mic-nya dulu. Baik. Jadi gitu teman-teman, untuk kepanitiaan bisa kita masukin juga ke dalam CV. Mungkin ada lagi teman-teman yang ingin bertanya, persilahkan untuk open mic atau nulis di kolom komentar. Oh ya Kak, kalau misalnya CV itu baiknya penuh dengan warna kayak gitu atau polos aja ya Kak sebenarnya? Jadi ini desain ya, pemilihan warna, pemilihan layout sebenarnya ini apa ya? Ini pendapatnya bisa beda-beda, tapi kalau menurut saya warna yang apa ya, yang elegan atau simple itu lebih lebih baik. Uh, ini untuk keperluan beasiswa ya, mungkin kerjaan juga bisa. Kecuali kalau kita melamar sebagai desainer itu lebih desainnya lebih wow gitu ya. Jadi sebenarnya simple, praktis, mudah dibaca dan tidak terlalu banyak warna gitu ya. Tapi dalam prakteknya mungkin bisa ditambah apa gitu, ornamen apa, mungkin juga ya jadi bisa disesuaikan sama sasaran beasiswa kita yang mana. Jadi kita kan nggak mungkin menambah kayak mungkin kita tambah gambar-gambar balon atau bintang-bintang di CV kita malah aneh gitu ya. Jadi kita harus sesuaikan dengan apply yang kita lamar seperti itu. Oke baik, jadi tergantung tujuan dari CV kita itu ya Kak ya. Nah ini ada pertanyaan masuk lagi dari Rivia Ramadatunisa. Izin bertanya Kak, apakah hard skill yang kita miliki bisa juga diinput ke CV? Misalnya kemampuan mengoperasikan Photoshop dan yang lainnya. Jadi memang itu kemampuan Photoshop, kemudian juga Office Word, kemudian juga mengoperasikan WordPress sebenarnya itu masuk sebagai tambahan bisa diinputkan. Jadi ketika kita memasukkan kemampuan Adobe Photoshop, jadi kita perlu apa ya? Kita perlu buktinya bahwa kita bisa Adobe Photoshop. Maaf, ada suara azan, dilanjutkan, terdengar apa enggak? Dilanjutkan atau dijeda dulu? Nggak apa-apa sih, Ya. nggak terlalu kedengaran kok. Ya, jadi ketika kita menampilkan hasil kita, jadi kita harus ada dokumen mendukung. Jadi ada Photoshop. Kita pernah mengikuti les. Jadi ada dokumen pendukungnya. Jadi ada di sana di sertifikat ada nilai-nilainya seperti itu. Ya meskipun bisa ada Photoshop, jadi harus ada sertifikat atau dokumen pendukungnya. Jadi ketika ditanya, kalau kamu bisa Photoshop, nah kira-kira nanti nilainya berapa gitu ya? Kan bisa ditunjukkan dengan sertifikat ataupun dengan prestasi kayak juara desain apa-apa. Kalau web dia sudah pernah membuat apa gitu. Jadi harus ada dokumen pendukungnya gitu. Jadi nggak bisa langsung kita bisa ada Photoshop, Corel itu editing video kita bisa, ya semua bisa. Jadi tapi kita ditanya dokumen pendukungnya apa, nggak ada. Nah ini hal yang perlu dihindari seperti itu. Baik. Oke, terima kasih Kak. Ini ada pertanyaan lagi dari Fionita Dachlian. Izin bertanya Kak,
kan sekarang banyak aplikasi pembuat CV. Apakah dari kakak sendiri merekomendasikan aplikasi tersebut dalam menyiapkan CV kita untuk apply beasiswa? Jadi aplikasi ini sebenarnya banyak sekali aplikasi untuk membuat atau mendesain sebuah kurikulum fiktif. Saya sendiri menggunakan program aplikasi CorelDRAW untuk mendesain CV. Nah, tapi teman-teman juga bisa menggunakan aplikasi seperti Office Word, kemudian juga yang tadi saya sebutkan di Canva seperti itu. Jadi Canva ini dia basisnya web aplikasi. Jadi teman-teman nggak perlu install aplikasi apapun, bisa jalan dan bisa diunduh secara gratis. Namun terkadang di aplikasi Canva.com ini apabila kita tidak menyimpan atau mengunduhnya ini bisa hilang juga. Soalnya teman saya juga dulu kemarin pernah bikin sebuah poster. Nah, ketika dia login lagi, jadi Canva ini kita daftar dulu, habis itu kita buat, yang kita unduh. Nah, ternyata ada kejadian, oh filenya nggak ada, nah kita harus buat ulang juga. Nah, ini repot juga, jadi kita harus benar-benar unduh dalam mentahnya. Ya gitu, jadi ada kita bisa pakai yang sederhana, yang kita bisa. Jadi Microsoft Word itu udah cukup. Kemudian apabila lebih ingin teknologi, kita bisa pakai Corel atau aplikasi jenis untuk editing desain seperti itu, atau editing vektor seperti Adobe Illustrator itu juga bisa. Baik. Bagaimana dari tadi Piodali, Rivia, dan Fionita untuk jawaban dari kakaknya? Apakah ada yang mau ditambahkan lagi pertanyaannya atau sudah puas? Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Kak. Dari Muhammad Lutfi Firdaus. Bismillah, nama saya Lutfi dari Makassar. Izin bertanya, Kak. Kan di CV biasanya mencantumkan skill kita, entah itu hard skill atau soft skill. Nah, Kak, bagusnya itu disajikan secara kuantitatif atau kualitatif ya, Kak? Jadi hard skill, jadi kemampuan yang berkaitan dengan hal-hal yang teknis seperti itu sebenarnya bisa disajikan ketika kita pernah bekerja pada suatu instansi seperti yang perlu diperhatikan adalah tetap dokumen pendukung atau ini penting. Dan apabila soft skill ini komunikasi seperti pengundang kan ini nggak kelihatan sebenarnya. Nah, kalau ukur secara secara angka, mungkin ini akan kesulitan juga. Jadi alangkah lebih baiknya ditulis event apa yang pernah kita ikuti. Jadi kalau tadi panitia, jadi skill kerjasamanya akan terasa di situ. Jadi kita bisa tambahkan kita pernah ikut apa panitia apa. Namun yang perlu saya garis bawahi di sini soft skill ini dapat dicantumkan sebagai yang opsional seperti itu. Oke, baik. Bagaimana untuk Muhammad Lutfi Firdaus? Apakah sudah puas dengan jawaban dari Kak Gani? Oke, ada pertanyaan masuk lagi nih, Kak. Dari Fahri Journey. Saya Fahri dari Jakarta. Izin bertanya, Kak, masih tentang sertifikat juga. Misal kita punya sertifikat lomba, tapi udah 5 tahun yang lalu, atau udah lama, dan nggak linear sama jurusan kita, apakah boleh dimasukkan juga? Ya. Jadi sertifikat atau prestasi yang pernah kita capai itu bergantung dari apa yang nanti kita lamar beasiswa. Misalnya beasiswa A, kita mau masuk program studi tertentu. Jadi sebaiknya ini memang linear seperti itu. Kita masuk jurusan desain, jadi
prestasinya ya prestasi tentang berkaitan dengan desain, mungkin editing video atau mungkin fotografi ini sangat mendukung seperti itu. Namun di sisi lain interviewer atau pewawancara beasiswa ini kan memiliki pertimbangan tertentu. Jadi masing-masing interviewer ini beda-beda. Jadi kalau misal pendapat saya begitu, bisa juga interviewer ini bisa dibilang bagus. Jadi based on apa yang kelebihan kita tambahkan. Jadi kalau kita memang seret, ya kita tambahkan saja seperti itu. Ya baik. Bagaimana untuk Fahri, untuk jawaban dari Kak Gani, apakah sudah puas? Oke. Ada lagi nih Kak, dari Pildali. Izin bertanya lagi Kak, izin isi personal detail kira-kira bagusnya seperti apa ya Kak? Untuk personal detailnya. Personal data personal, ada yang menyebutnya informasi personal informasi, jadi informasi personal, ada yang menyebutnya juga biografi, jadi ada yang menyebutnya juga data diri. Jadi sebenarnya data diri kalau menurut yang disampaikan dalam jurnalnya Lim and Robson tahun 1990, setidaknya untuk identitas diri ini ada nama lengkap, alamat, nomor telepon, dan email. Mungkin teman-teman ada yang sempat kepikiran kita mencantumkan Instagram, seperti itu Facebook, kemudian Twitter. Nah, sebenarnya ini bisa jadi menunjukkan bahwa kita ini generasi yang melek akan media sosial, namun ini juga bisa menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Misal saya tadi, jadi terkadang interviewer ini mencari rekam jejak digital kita. Nah, ini rekam jejak digital, misal kita menulis Facebook, bisa jadi interviewer ini melacak kita pernah mengepost apa-apa, yang misalnya yang post-post yang biasanya apa gitu. Jadi ternyata ini gitu. Jadi perlu diperhatikan juga. Jadi ketika mencantumkan kontak Instagram atau mungkin juga web, jadi harus benar-benar menunjukkan citra kita sebagai seorang akademisi atau mungkin nanti ada yang bekerja profesional, intinya seperti itu. Baik Kak. Gimana untuk dari jawaban dari Kakak Gani? Apakah sudah puas? Dan untuk teman-teman yang masih ingin bertanya, dipersilahkan ya. Sambil menunggu teman-teman, kalau misalnya masih ada yang bertanya, mau menyebutkan dulu bahwasanya Scholarfest 2020 ini didukung oleh KAU TV, Webinar Indo, Skonesia, Win Community Event Mahasiswa, Mediarga Event, Scholarship for Us, Support Mata Garuda Jatim, KSE Win Jakarta, dan Skoter. Jadi maksud dari penanya yang tadi Kak, maksudnya itu yang kayak summary statement-nya gitu Kak. Tentang saya gitu ya, pembukaan. Jadi kayak pembukaan, kayak nama kan biasanya tadi ada nama terus pembukaan. Jadi semacam pengantar. Jadi pengantar ini juga sebenarnya opsional. Jadi intinya ini adalah perkenalan yang menunjukkan siapa sih kita itu. Jadi
Kalau saya karena saya mahasiswa, jadi saya sebutkan nama panggilan saya. Jadi saya saat ini sedang menempuh studi di universitas. Kemudian juga studi ini saya dibiayai oleh beasiswa AA seperti itu. Seperti itu sih kalau misal kita memiliki startup atau apapun itu yang itu mendukung dan itu bisa bernilai lebih, ditambahkan saja. Tidak usah terlalu panjang juga. Biasanya kalau menurut pendapat saya itu cukup mungkin 3 sampai 5 kalimat seperti itu. Ya, jadi begitu untuk Summary statement-nya. Bagaimana? Apakah masih ingin bertanya? Oke, terima kasih. Ada lagi kah dari teman-teman yang ingin bertanya tentang CV? Nah, ini ada lagi kah pertanyaan dari Aji yang berasal dari Bogor. Maaf izin bertanya Kak, untuk riwayat pendidikan formal yang dicantumkan riwayat pendidikan terakhir saja atau bagaimana ya Kak? Jadi istilahnya pendidikan terakhir kalau kita melamar beasiswa untuk S2 biasanya ini kita lihat dulu persyaratan atau ketentuan dari pihak beasiswa. Jadi misal yang dicantumkan adalah SMA, minimal SMA dan S1 atau mungkin D3 atau pendidikan formal lainnya. Jadi kita bisa tuliskan seperti itu. Jadi tidak ada secara ketentuan spesifik, namun berdasarkan temuan yang saya baca, minimal memang S1 seperti itu yang dicantumkan. Untuk SMA ini lebih baik dihilangkan seperti itu apabila kita melamar suatu pekerjaan atau melamar di pendidikan seperti itu. Lebih baik dihilangkan atau ini bersifat opsional seperti itu. Baik Kak. Bagaimana Bayu Aji Setio Wibowo untuk jawabannya dari Kak Gani? Ada pertanyaan masuk lagi nih Kak dari Putri Hana Syafitri. Jika lebih banyak pengalaman berorganisasi, volunteer, dan personal development, program apakah worth it untuk dimasukkan ke CV beasiswa Kak? Jadi pengalaman organisasi, masyarakat, volunteer. Jadi ini sebenarnya nilai tambah ya. Jadi pengalaman volunteer menjadi ikut terjun membantu masyarakat secara langsung ini menjadi nilai lebih, dan ini memang sangat-sangat wajib dicantumkan terutama di bab pengalaman seperti itu. Jadi ada pengalaman profesional, ada pengalaman terjun ke masyarakat atau pengalaman pengabdian. Jadi ada pengalaman kerja, pengalaman penelitian, ada pengalaman pengabdian masyarakat. Ini masuk kepada poin 3, pengabdian masyarakat. Ya, kita ikut terjun dalam masyarakat. Di beasiswa LPDP ini menjadi ketika saya dulu diwawancarai, ini interviewernya ini sangat tertarik. Jadi dulu ketika saya jadi mahasiswa S1 ya, sekarang masih mahasiswa tapi dulu saya ikut mahasiswa di sana, saya ikut volunteer ya. Meskipun yang pertama dulu karena terjun ke masyarakat memang karena tugas yang diberikan dosen, jadi saya ikut terjun di Taman Baca Masyarakat. Jadi di sana saya membantu proses belajar anak-anak di sekitar lingkungan ketika itu di Malang seperti itu, di salah satu TBM. Jadi membantu kegiatan belajar juga saling sharing seperti itu. Kemudian juga saya pernah ikut terlibat dalam pengabdian yang dilakukan oleh dosen di sekolah negeri maupun juga di TBM juga. Di sana ternyata temuannya ini apa ya, di Taman Baca ini ternyata
yang ada mungkin agak pelosok ya. Jadi mereka itu inginnya TB mereka itu sama kayak yang ada di kota. Jadi ada sistem otomasi, jadi sistem yang terintegrasi yang bisa diakses oleh masyarakat itu. Nah, ketika saya mengatakan itu kepada interviewer sangat antusias dan sangat tertarik karena memang di apa ya, ini menjadi poin tambahan. Jadi ketika miss pengabdian masyarakat ini menjadi volunteer atau mungkin organisasi yang berkaitan masyarakat itu menjadi nilai tambah seperti itu. Ini wajib dituliskan juga. Baik Kak, terima kasih. Oh iya Kak, ini ada pertanyaan lagi dari Putri Hana yang tadi. Bagaimana jika tidak ada pengalaman penelitiannya Kak? Ada namun hanya ketika S1 untuk skripsi dan tidak berkaitan dengan jurusan S1 yang akan diambil, S2 yang akan diambil mungkin. Apa ya? Memang publikasi ini dalam rujukan yang saya baca memang lebih baik ditambahkan apabila tidak usah ditulis tidak ada. Jadi publikasinya bab publikasinya ini dihilangkan seperti itu. Nah, karena teman-teman sekarang udah tahu ini ada bab yang harus dimasukkan ke dalam CV, teman-teman juga mulai sekarang bisa mempersiapkan apa ya, publikasi. Jadi teman-teman bisa mengubah skripsinya ke jurnal, dimasukkan ke penerbit. Jadi kalau mau masukkan jurnal ke penerbit itu tergantung penerbitnya. Jadi apabila ada semakin bagus, apabila tidak ada tidak usah ditulis, tidak apa-apa seperti itu. Baik, jadi yang penting jujur ya Kak dalam membuat CV seperti yang tadi Kakak udah bilang. Oke, ada lagi Kak yang ingin bertanya? Persilahkan. Oke, Putri Hana ingin bertanya lagi Kak. Apakah jika kita mengikuti essay competition dan dipublikasikan, bisa masuk ke dalam kategori kolom publikasi di CV? Esai termasuk jenis tulisan ya, sangat bisa tentu. Jadi selain tadi saya memang menyebutkan ada jurnal, buku. Nah, esai ini menurut saya bisa, sangat bisa. Jadi ada esai, ada mungkin kita pernah menerbitkan di berita atau di majalah, ini ditambahkan, perlu ditambahkan. Nanti akan saya ini masukan juga bagi kita semua. Jadi kita pernah publikasi di berita entah online atau tercetak, kita bisa mengikuti esai dipublikasikan, terlebih apabila kita juara, itu sangat 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 bisa. Kemarin saya sempat mengikuti kompetisi manajemen development museum. Jadi saya peringkat bukan juara ya, peringkat 6. Jadi di sana sebenarnya saya menulis akan tetapi mungkin memang belum diterbitkan, daftarnya ada, itu bisa dicantumkan sebenarnya. Jadi kita pernah menulis di sini tapi tidak dipublikasikan. Nah, itu bisa kita tulis tidak dipublikasikan. Jadi ada beberapa karya kita yang tidak dipublikasikan tapi kita punya, seperti itu. Ya, baik, terima kasih Kak. Bagaimana untuk Putri Hana Syafitri, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau sudah paham apa yang belum jadi. Oke, alhamdulillah. Untuk teman-teman yang lain, ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin sedikit cerita ya Kak ya, bisa, boleh ya Kak ya? Iya, boleh banget Kak. Jadi ketika saya dulu S1, saya dulu semester 5, jadi saya ngobrol dengan teman saya,
karena saya berasal dari keluarga yang kurang mampu, jadi kalau mau S2 itu sudah susah. Jadi saya S1 dulu itu memang bidik misi, jadi beasiswa bidik misi. Kemudian ketika semester 5 saya baru ada beasiswa. eh, ya, nah itu biayanya semua ditanggung. Jadi ketika semester 5 saya mulai mempersiapkan. Jadi kuncinya adalah lulus tepat waktu. Dulu ketika saya di tahun 2018, jadi masih di awal-awal LPDP 2017. Jadi LPDP itu dibagi dua tahap, jadi dalam negeri dan luar negeri. Jadi dalam negeri itu biasanya dibuka pendaftarannya itu awal Mei seperti itu, antara Mei lah, Mei Juni, nah itu pendaftaran. Nah otomatis karena kita di kampus saya itu kalau mau daftar, jadi ketika kita main nggak daftar, pembukaan selanjutnya itu untuk luar negeri, dan pembukaan kita nunggu 1 tahun lagi. Jadi mekanismenya, jadi kita daftar, kita apabila kita terima kita bisa langsung kuliah ya. Jadi langsung kuliah harus persiapan pemberangkatan dulu dan lain sebagainya. Nah kalau sekarang dipermudah, jadi ada dua tahap, meskipun di situasi sekarang ini pendaftaran di tahun ini belum dibuka, ada kemungkinan nanti tahun depan akan dibuka seperti itu. Jadi teman-teman bisa dipersiapkan karena ada semacam kemudahan dari penyedia beasiswa LPDP, teman-teman bisa manfaatkan. Itu yang pertama. Yang kedua ini adalah selain kita setidaknya memang persyaratannya nggak lulus, kemudian yang kedua adalah tidak kalah penting adalah TOEFL. Jadi TOEFL atau sertifikat bahasa Inggris. Jadi teman-teman harus dipersiapkan. Jadi sejauh pengetahuan dan pengalaman saya, jadi administrasi apabila jadi ada 3 tahap ya dari BSPB, ada administrasi, ada tes, ada wawancara. Jadi di tahap administrasi apabila teman-teman tidak memenuhi dokumen yang diminta, maka otomatis teman-teman tidak akan lolos ke tahap selanjutnya. Misal TOEFL-nya kurang, ada dokumen yang kurang, itu ya otomatis tidak akan ke tahap selanjutnya seperti itu. Nah, dulu saya nekat, jadi dulu itu karena saya lulusnya agak mepet, jadi 3 tahun 11 bulan. Jadi ketika saya mendaftar LPDP, saya ini sebenarnya kan syarat minimalnya kan ijazah, boleh bisa SKL seperti itu. Jadi saya tidak memiliki keduanya seperti itu. Jadi saya tidak memiliki SKL, saya tidak memiliki ijazah, tetapi saya berusaha. Ternyata SKL ini harus, kalau di kampus saya ini menunggu yudisium seperti itu. Jadi alternatifnya alhamdulillah ada solusi. Jadi saya sudah atau telah mendaftar yudisium. Jadi surat keterangan telah mendaftar yudisium yang saya gunakan untuk apply di LPDP. Nah pas seleksi wawancara dan ada pengecekan dokumen, kebetulan SKL saya sudah keluar. Jadi kalau saya tidak daftar bulan itu, maka saya akan tunggu 1 tahun lagi dan kuliah tahun depannya lagi. Jadi seperti itu. Jadi manfaatkanlah waktu. Jadi segera persiapkan apa yang harus disiapkan, termasuk CV tadi. Apa yang belum ada kita bisa gali, kita bisa ikuti, karena sekarang ini informasi sangat terbuka seperti itu. Ya, baik. Terima kasih banyak, Kak. Sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Baik, karena sepertinya teman-teman sudah tidak ada yang ingin bertanya, kita akhiri saja diskusi kita kali ini. Gani, silahkan memberikan closing statement untuk kita supaya semakin semangat dalam membuat CV dan mengapli beasiswa. Ya, jadi CV ini butuh ketelatenan dan kegiatan apa yang sudah pernah kita lakukan. Jangan lupa mendokumentasikan kegiatan yang sudah kita lakukan. Ada bukti, ada dokumen pendukung. Nah, kita bisa mulai buat dengan mengumpulkan data, mengklasifikasikan data, dan mendesain
apa yang menurut kita sudah baik, dan kita juga bisa minta saran ke teman-teman yang lebih bisa. Ketika ada kesempatan beasiswa, daftar. Nanti ketika kita daftar dan menambah ilmu, kita akan tambah wawasan kita sebagai seorang akademisi, maupun nanti kita bermanfaat bagi kita nanti kerja seperti itu. Terima kasih. Insya Allah, keren banget. Alhamdulillah. Oke, baik. Terima kasih Kak Gani Nur Pramudio yang telah memberikan kita materi yang sangat bermanfaat. Oke, sebelum kita tutup acara ini, kita foto bersama dulu ya teman-teman. Boleh dinyalakan kameranya. Gimana panitia? Apakah sudah difoto? Oke, alhamdulillah. Yang sudah difoto, terima kasih Kak Gani. Terima kasih banyak. Materinya sangat bermanfaat. Ya, terima kasih juga. Saya juga meminta maaf nanti apabila ada kekurangan. Saya juga minta maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nanti apabila teman-teman masih ada hal yang ingin ditanyakan, nanti bisa di list pertanyaannya. Nanti saya bisa dikirim ke saya. Nanti akan saya jawab satu persatu seperti itu. Insya Allah. Baik Kak, terima kasih banyak. Sama-sama Kak. Gimana? Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah hadir pada Scholar Fest kali ini.